Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Jamaah pengajian Sabtu pagi, bapak-bapak, sahabat ibu-ibu, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedaya puji pangalembono namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun babar kenikmatan dumateng kula panjenengan sedaya satemah wonten kesempatan ingkang kang berbahagia punika. Kanthi ridhanipun Allah kita saged kempal manunggal wonten salah satunggaling majelis ingkang dipun berkahi dening Allah. Boten wonten tujuan utama pepanggihanipun kita kejawi sesarengan ngupati ridhanipun Allah kanthi mergi thalabul ilmi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken pepanggihanipun kita saestu pepanggihan ingkang nuwuhaken ilmu ingkang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumeber dumateng kula wangsanipun Nabi, dumateng para sahabatipun, sumrambah dumateng panjenengan lan kula ingkang tansah kesangaken menggah sunah-sunah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimahumullah, kita badhe nglajengaken wawasan Syama'il Muhammadiyah dumugi penjelasan ibadah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang dipun tindai dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging wonten pembahasan punika lebih mengkhususkan tentang ibadah beliau di waktu malam hari. Kenapa di waktu malam hari? Karena memang ibadah di waktu malam hari itu ibadah yang sangat berat. Tetapi ketika kita mendengar bagaimana semangatnya beliau baginda Nabi SAW untuk menghidupkan ibadah di malam hari dengan harapan agar menumbuhkan semangat kita dan kecintaan kita terhadap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan juga secara khusus menjelaskan tentang ibadah di waktu malam hari, karena memang waktu-waktu malam adalah waktu keheningan, waktu yang tenang, waktu yang sangat tepat kita gunakan untuk cara wong Jawa tidak kena gumudo rasa untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, bahkan apa yang menjadi permasalahan kita. Waktu yang tepat jadi waktu malam hari.
Makanya tidak selayaknya sebenarnya bagi seorang mukmin itu meninggalkan ibadah di waktu malam hari. Enggak mesti sholat ibadah itu. Bisa jadi baca Al-Quran, bisa jadi berzikir. Cuman kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi yakni melaksanakan sholat di waktu malam hari itu. Kenapa dipilih melaksanakan sholat? Karena sholat ini bisa sebagai sarana agar nyambungke kita untuk nyambungke diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari mungkin dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali kita berinteraksi dengan banyak orang. Dengan keluarga saja mungkin ada hal-hal yang kurang cocok. Ibu-ibu mungkin buat bidon itu masak asinan gitu. Sudah ada kakungnya buka ataupun kakungnya mungkin dia ada masalah-masalah dengan temannya di kantor, dengan temannya di pekerjaan, atau ada hal-hal yang menjadi bebannya, tambah dino tambah utangnya, masalah-masalah ada, atau mungkin yang baru nanam nandur kayak larang ya orang metu, dan kayak metu orang larang. Nah, misalnya seperti itu. Maka ini kalau kita hanya sampaikan kepada manusia itu oleh konco jagungan kalau oleh konco mumet biasanya. Kalau cerita seperti ini, ya, maka waktu malam itu waktu yang tepat. Waktu malam waktu yang tepat kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semuanya. Dengan malam itu waktu yang sangat tepat. Makanya di sini lebih dikhususkan pembahasan kita ini ibadah-ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam hari. Di waktu malam hari. Karena memang malam hari itu ibadah yang lebih berat. Yang kedua, waktu malam hari adalah waktu yang sangat tepat kita gunakan untuk menyampaikan apa yang kita inginkan ataupun menyampaikan sesuatu yang menjadi permasalahan kita atau kendala-kendala kita dalam kehidupan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat tentang masalah ibadah ini, sebagaimana para ulama menjelaskan, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahiratu wal batinah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu. Setiap hal apapun, setiap nama apapun, setiap pekerjaan apapun ya, yang mendatangkan kecintaan Allah wa yardah dan sudah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang mendatangkan kecintaan Allah, yang mendatangkan keridhaan Allah, minal aqwali wal af'al, baik itu berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan kita, adh-dhahiratu wal batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Nah, ini yang disebut ibadah. Jadi kalau panggilan saya ditanya ibadah ki apa toh? Ibadah ki panganan apa kan? Ibadah panganan apa? Maka kita sampaikan ibadah adalah setiap hal apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, setiap hal apapun yang kita lakukan, ya bisa saja itu sholat, puasa, zakat, haji, dari rukun-rukun Islam itu ataupun perbuatan-perbuatan yang lain. Tapi nggak hanya itu saja, nggak hanya sholat, puasa saja, termasuk panjenengan menuntut ilmu seperti ini juga termasuk di antara bentuk ibadah. Panjenengan mencari nafkah untuk keluarganya itu sudah termasuk dari bentuk ibadah.
Di setiap hal apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pembahasan ini, sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita ini, salah satunya di sini adalah melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat malam. Kita akan melihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat malam. Disebutkan dari Mughirah bin Syu'bah, bahasanya beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafaqat qadamahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengerjakan sholat hatta intafaqat qadamahu, sampai telapak kaki beliau ini bengkak pecah-pecah ya, karena lamanya berdiri. Tungkak ini itu ngatas apa? Pecah-pecah. Faqila, lalu ada yang berkata pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Faqila lalu berkata pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atatakallafu hada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar?" Kenapa engkau ya Rasulullah memaksakan diri sampai seperti ini? Memaksakan diri sholat sampai seperti ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wa qad ghufira laka telah mengampuni engkau ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afala aku 'abdan syakura. Apakah aku itu tidak boleh kalau aku itu dijadikan menjadi hamba-hambanya yang bersyukur? Insyaallah. Kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lihat bagaimana ibadah beliau, semangatnya sampai dijelaskan itu tadi, tungkak itu kemauan apa pecah-pecah, sampai pecah tungkak beliau ini karena apa? Karena lamanya berdiri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sampai seperti ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan termasuk di antara manusia yang bosan beribadah. Ini pokoknya kandidat itu langsung semangat ibadah, boten bosenan. Bosenan tak halus, tungkai gitu. Ya, gitu kan halus kok bosan. Dan kalau tak saya halus ya ini. Bisa jadi kita bosenan dalam ibadah ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu selalu mengingatkan yang namanya ibadah itu yang paling baik adalah aqwamuha wa inqal. Ahabul amal ilallah, amal paling dicintai oleh Allah aqwamuha wa inqal. Amal yang terus menerus kamu lakukan meskipun itu sedikit. Hadis ini bukan memerintahkan agar kita itu ngamal luwes sithik, itu tidak. Tetapi apa? Perintah agar kita itu rutin untuk melakukan itu terus menerus. Mungkin meskipun kita tidak bisa sebanyak-banyaknya dalam melakukan, tapi sedikit rutin terus menerus itu lebih baik.
Ketimbang oke yang sepisan baru libur tahun-tahunan. Berapa tahun deh? Betul nanti. Kalau malah betul ini pendak poso. Ya alhamdulillah kalau poso ini saya ketemu gitu. Saya ketemu nggak ketemu poso ya sudah. Makanya kita beramal itu bagaimana konsisten kita, terus menerusnya kita. Sehingga Nabi SAW sudah memerintahkan khudu min a'mali ma tutikun. Kerjakanlah satu pekerjaan ma tutikun yang kamu tuh bisa mengukur daripada kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bosan memberi kamu pahala sampai kamu sendiri yang bosan melakukannya. Ya, ini nanti bukan itu. Jadi yang melakukan amal itu berukur kemampuan. Karena setiap kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki setelan yang berbeda-beda. Makanya nggak bisa kita itu membandingkan dengan yang lain. Ya kalau melihat ibadah orang lain dalam rangka untuk memotivasi diri itu memang harus. Tetapi kalau kita memaksakan diri harus seperti orang lain, tentu kita tidak bisa. Kenapa? Karena setiap kita itu memiliki kemampuan yang berbeda. Tidak sama antara satu sama yang lainnya. Kita melihat bagaimana puasanya para sahabat. Bagus yang seperti itu. Untuk apa? Memotivasi diri. Kita melihat bagaimana sholatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memotivasi diri. Tetapi kalau kita harus persis bagaimana para sahabat, bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu perkara yang mustahil. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada mereka. Jangan Nabi dan para sahabat dengan teman-teman kita saja nggak bisa sama. Ada orang yang dia itu masya Allah puasanya luar biasa. Bahkan setiap ketemu anggar pecah wedangan jelape nopo kek poso. Ketemu mana kek poso. Nanti angel harus ngundang wedangan nanti angel. Ayo begitu poso terus. Ya poso itu jauh gitu dari puasa. Kemudian kita isen aku nek iso nglakoni ngono kae ya gitu. Akhirnya itu memotivasi itu boleh, tetapi kita juga harus mengetahui kemampuan diri kita. Mungkin kalau kita langsung melakukan puasa Senin Kamis baru melakukan puasa Daud bisa jadi kayak telung dino main 5 kilo setelah puasa tadi. Maka ngukur diri kita. Alhamdulillah teman saya bisa melaksanakan puasa Daud, ini motivasi dan aku ini sergap puasa. Tapi saya akan melakukan bukan puasa Daud, tetapi saya melakukan dulu Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Kalau Ayyamul Bid ini saya terasa enak gitu, panjenengan bisa istiqomah, panjenengan bisa mengganti dengan puasa Senin dan puasa Kamis. Puasa Senin Kamis ini sudah berjalan dengan baik, gak ada kendala, silakan untuk bisa melaksanakan puasa. Nah, jadi dalam ibadah ini yang dibutuhkan adalah kesungguhan, konsisten kita. Bukan masalah banyak-banyaknya, bukan. Syukur kok iso oke, alhamdulillah gitu. Tapi kalau tidak konsisten, karena setiap kita tahu tentang kondisi badan kita. Kita pun kertas setelannya awak begini itu kertas. Dan jangan dipaksakan. Karena Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid, di dalam masjid itu ada tali-tali. Kemudian Nabi bertanya, ini tali siapa ini? Maka ini talinya Zainab ini. Jadi kalau beliau sholat di malam hari, kondisi ngantuk, bangkean ini dicancang itu. Dan orang ngambruk. Maka Nabi SAW perintahkan lepas. Dilepas ke depan. Karena Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala sampai diri kita sendiri yang bosan. Dilepas itu kali-kali itu. Dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemampuan sesuai kemampuan itu tentu berbeda dengan sakar ini berbeda. Ada sakar ini itu ya ayo yang berling ini kober eleng ra kober. Nah, tapi memang betul-betul orang itu kalau mau melaksanakan ibadah itu dia bisa mengukur dari sisi kemampuan. Tahanan itu bisa mengurangi dosisnya, bisa nambah dosisnya gitu. Misal salat malam itu tidak harus 23 rakaat ya kalau dipilih enggak mesti. Dan juga 23 terus ini yang alat seminggu baru minggu pun boten tahajud malah ya ini rugi nih tadi. Tapi lebih baik dengan ngukur. Diukur dulu dari sedikit dulu, kemudian ditambah lagi dosisnya, tambah lagi. Sesok kok nopo itu rada plempem malih kurangi lagi dosisnya ngoten niku. Karena Nabi SAW hanya perintahkan sholatul lail matna. Sholat malam itu 2 rakaat. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, mampu lebih dari itu silahkan. Kebetulan loro nanti mentok naik subuh mendadak, silahkan. 2 rakaat mendekati subuh witir silahkan. Tapi kalau tidak mampu 2 rakaat mawon witire 1. Ini kok ora mampu lagi. Wah, ya kesel betul rasanya yang kesel ya. Dia 1 rakaat sebelum tidur, 1 rakaat sebelum tidur. Kalau kurang yakin besok pagi atau besok malam tidak bisa bangun untuk sholat witir atau sholat tahajud ya sebelum tidur melaksanakan sholat 1 rakaat. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini sudah menjelaskan bahasanya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari dosa dan kesalahan. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Pasti ada kesalahan. Kemudian kalau ustaz, kemudian kiai ini banyak kesalahan. Makanya dan terlalu fanatik. Kalau ingin fanatik, ya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan secara total kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, tidak sebagaimana manusia. Tapi yang diturunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau itu terjaga, manusia yang terjaga. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Fatih, liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dalam surat Al-Fatih Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ya Allah memberikan ampunan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas dosa-dosa yang lalu dan juga dosa-dosa yang akan datang. Wa yutimma nikmatahu, dan juga menyempurnakan nikmatnya atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahasanya Nabi itu manusia yang maksum, atau manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 2 makom ataupun 2 kedudukan yang sangat-sangat mulia. Apa itu? Makom ibadah dan makom syukur. Tingkatan ibadah dan tingkatan apa? Syukur. Makanya di sini orang itu dikatakan syukur
dikatakan syukur ketika apa? Ketika nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu digunakan untuk ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan seseorang itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk ibadah. Jadi dua hal ini harus ada pada diri kita. Kalau nikmat yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan belum bisa membawa kepada ketaatan, belum bisa membawa kepada kebaikan, maka apa? Maka perlu kita koreksi pada diri kita, itu harus mengoreksi nikmat-nikmat yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan itu betul-betul sudah terlaksana dengan baik ataupun tidak. Kalau sudah, insyaallah itu menjadi suatu ibadah dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum, maka kita mulai sekarang introspeksi diri dari nikmat yang Allah berikan sudah kita wujudkan ke belakang ketaatan atau belum. Sedikit apapun ya yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan sampai lepas dari niatan ibadah ini. Bahkan kita mandi saja harus diniatkan ibadah, bukan hanya sebatas mandi segar saja. Begitu juga kita makan, kita juga niatkan untuk ibadah. Kita memberi makan juga seperti itu. Banyak orang itu ketika mau makan, ketika mau memberi makan, itu sudah dipikirkan dulu. Pertama bukan hanya makan beri makan, bahkan mendapatkan untuk makan itu dia sudah tahu dari mana asalnya, betul-betul dari perkara yang halal. Kemudian ketika dia makan, maka dia niatkan makanannya itu untuk apa? Untuk terlaksananya suatu ibadah dan ketaatan. Atau ketika kita memberi makan, itu juga jelas-jelas siapa yang kita beri makan. Makanya Nabi SAW sampai bersabda, makanan yang terbaik adalah makanan yang dimakan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena makanan itu sudah dipastikan akan digunakan untuk melakukan ketaatan, bukan kemaksiatan. Terus enten pengajian, enten nopo niku wis penjenengan enak-enake niku jamaah niku. Tapi kadang yang ada dangdutan sama apa malah gitu. Wah, makanannya macam-macam gitu. Padahal baru makan itu goyang-goyang belum begitu untuk minuman terang. Tapi pengajian kadang nopo mulai kapan orang mangan orang ngopi. Itu pengajian itu kegarungan. Ngerti nek wong jaman ngaji itu sabar-sabar. Jaman ngaji itu sabar-sabar, mboten paring napa-napa nggih, mboten napa-napa. Biasa. Tapi untuk hal-hal yang kadang maksiat ya dosa pasti apa ada di turutin. Tapi untuk ketaatan pada Allah tidak kita perhatikan. Maka setiap hal apapun kita niatkan sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis-hadis yang selanjutnya ini juga semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi. Di riwayat yang lain sudah disebutkan ada sahabat yang menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tungkak begitu sampai pecah-pecah. Sahabat itu sudah menyebutkan ataf'alu hadza wa qad ja'aka anallaha qad ghafara laka taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini wahai Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka jawabnya Nabi juga sama, afala akuna abdan syakura, tidaklah aku boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena syukur ini memang sudah menjadi ciri bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di hadis yang selanjutnya
Dari Aswad bin Yazid, ia berkata, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai sholat Rasulullah SAW di waktu malam hari. Maka beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, kana yanamu awwalal laili thumma yaqumu. Beliau itu tidur terlebih dahulu di permulaan malam, lalu beliau apa? Bangun. Fa'idha kana minas sahur, ketika sudah mendekati menjelang waktu apa? Waktu sahur. Jadi sebelum sahur beliau sudah apa? Sudah bangun. Atau kemudian beliau apa? Bangun melaksanakan sholat apa? Witir. Thumma ata firasahu wa in kana lahu hajjatun alam bi ahlihi fa idza sami al adhan wa fa in kana sunuban aw fada alaihi al ma wa ila tawaddu'a thumma kharaja ila shalah. Setelah itu, setelah melaksanakan sholat malam atau belum melaksanakan sholat tahajud, terus witir, masih ada waktu, beliau kemudian mendatangi tempat tidur beliau atau mendatangi istri beliau kalau belum memiliki hajat. Makanya ketika beliau itu akan menggauli istrinya setelah itu. Setelah itu kemudian mendengar dekatnya waktu sholat subuh, kemudian beliau itu segera untuk mandi junub. Tapi ketika beliau itu tidak mandi, tidak junub, maka bersegera untuk wudhu dan keluar untuk melaksanakan apa? Sholat. Nah, ini Nabi SAW di waktu malam hari. Yang kita ingat-ingat bukan hanya mendatangi virusnya, mendatangi tempat tidurnya saja, tetapi yang kita ingat-ingat di sini bagaimana Nabi SAW mencontohkan pada umatnya semangatnya beliau di waktu malam itu. Beliau sudah bangun, bahkan untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan sholat malam ini dengan tidur di awal waktu. Itu hendaknya kita sebagai seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah itu harus betul-betul mempersiapkan ampun bumadaan gitu. Tapi betul-betul kita siapkan, jangan langsung kita lakukan. Persiapannya apa? Nabi SAW tidur terlebih dahulu. Bentar Isya malah ngobrol nopo bulanan HP nanti demi kalau manfaatnya jam 11, jam 12 bahkan nanti kurung jago peluruk. Setelah itu tidur ya, rauman apa-apa subuh ini kadang rauman awal waktu habis sholat Isya tidak ada keperluan, kecuali ada keperluan, misal ada rapat RT dan kumpulan yang itu memang ada hajat kebutuhan, ya silahkan. Kalau tidak, segera kita ke rumah untuk persiapan untuk tidur, bahkan boleh berbincang sejenak antara suami dan istri di waktu itu untuk menambah keharmonisan keharmonisan terhadap istri ya, karena kita sehari kan sudah bekerja di luar, tidak di pedagang itu yang melayani ngobrol itu ya sing ayu, ya sing bagus, ya sing rapate bagus, rapate ayu, banyak ini kabeh awan itu. Nah, malam hari untuk istrinya yang paling ayu itu ini tak omah. Ada ngobrol-ngobrol sebelum tidur, bincang-bincang untuk menambah keakraban seperti itu, baru setelah itu tidur.
diusahakan kalau panjenengan masih suami istri ya ini diusahakan tidur itu berdua. Anak-anak wis kamar sendiri dan dicampur dengan orang tua. Oh anak-anak wis SMP kok teloni ning tua ora patut ini. Oh SMP udah sendiri-sendiri tempat kamar sendiri. Nah, di kamar orang tuanya itu anak itu dia tidak boleh keluar masuk di kamarnya orang tua. Dan ini merupakan kamar privasi. Nah, disitulah bisa digunakan bagi suami istri itu untuk apa namanya? Untuk ngobrol-ngobrol, membicarakan tentang anaknya, membicarakan bagaimana nanti pendidikan anaknya bisa di tempat itu. Menambah keakraban keharuman itu. Terjadi di satu keluarga itu disebabkan karena apa? Tidak ada kedekatan, tidak ada kedekatan. Siang sudah sibuk kerja sendiri-sendiri, nek bengi oleh turun dewe-dewe, malah downloadin HP dewe-dewe. Gak pernah tanya, gak pernah ini. Jadi, makanya kadang terjadi apa istilahnya keributan di keluarga, terjadi mesej, bahkan yang seperti itu. Makanya ini besok tanggal 24 itu saya ada kajian dan pengajian yang ada di untuk pengajian keluarga yang judulnya itu nopo kelahiran menang ora kodang. Jadi maknanya nopo seorang laki-laki ini nuruti wong wedok, teman-teman. Lah yang nopo kaya ngopo arep padu kaya ngopo nek menang ya ora kodang. Ini kalah oleh wirang. Makanya nanti ada resep-resep bagaimana dalam keluarga itu. Salah satunya seperti itu. Seorang suami dan istri sejenak untuk ngobrol sebelum tidur dan tidurnya berdua. Biar apa namanya? Biar ada terjadi keharmonisan. Nah, setelah itu baru nanti malam harinya bisa bangun. Karena memang tujuan kita malam hari nanti apa? Bangun. Malam hari nanti kita bangun. Persiapan terlebih dahulu dengan kita tidur di awal waktu. Kalau memang nggak ada keperluan sudah berhenti di situ, baru kita istirahat untuk tidur. Dan tentu setiap ibadah apapun butuh persiapan. Ya sholat, ya puasa, ya butuh persiapan. Seperti kita Ramadan seperti ini juga butuh persiapan sebelum datangnya Ramadan. Kita mau melakukan kebaikan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba kita lakukan. Kalau tiba-tiba kita lakukan, kaget nih nanti pemain malam-malam langsung bangun gitu, biasanya beratnya luar biasa. Tapi kalau sudah persiapan kan memang azan atau memang niat untuk pelaksanaannya itu memang sudah ada dalam hati. Kayak kalau naruh poso Ramadan kok tiba-tiba butuh poso biasanya kaget. Tinggal 10 bulan. Akhirnya pun dia alasan, ayo kita nggak poso. Oleh-oleh 10 bulan. Apa mereka terpegan barang nonton. Makanya lagi ibu-ibu, bapak-ibu itu pandang untuk persiapan puasa biasanya saya ganggu poso niku ning tap napa tap duit tap dana ngoten tap jarge bodoh. Makanya panjenengan niku menawi bisa sebelum masuk Ramadan ngeten iki kalau mau beli baju baru sak niki mawon milih ya tutup ya ora sak tebukan regane isih murah kok jenengan kuntas simpen ning gosok bodoh kok esok bodoh. Iya, daripada panjenengan nanti setelah itu di 10 akhir Ramadan yang harusnya ibadah itu semaksimal mungkin nggak sibuk memiliki perebutan. Padahal pada akhir-akhir seperti itu sandangan LE kan punya HP karena kepepet belum ngenggokui. Makanya persiapan mulai saat ini dan ibadah hal apapun yang bisa sebagaimana dalam melaksanakan sholat Nabi SAW sudah mempersiapkan. Jadi beliau tidur terlebih dahulu, kemudian di malam hari beliau bangun. Bapak Ibu rahimani rahimahullah, kalau kita membicarakan tentang ibadah baginda Nabi SAW tentu sangat
panjang memang banyak sekali, tapi secara intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat semangat dalam melaksanakan ibadah, terutama di waktu malam hari. Di waktu malam hari adalah waktu yang memang sangat berat, sangat sulit, tetapi siapa yang bisa memaksimalkan waktu malam ini dan sebaik-baiknya, ini kesempatan untuk meraih pahala yang besar. Dan waktu malam hari adalah waktu yang sangat tenang, waktu yang sangat tepat untuk kita gunakan untuk menyampaikan apa yang ada pada diri kita, baik keinginan kita ataupun persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu bagi kita sebelum pelaksanaan itu untuk persiapan, disiapkan dulu sebelumnya. Itu tepat waktu, nanti setelah bisa sejenak untuk ya ngobrol-ngobrol dengan keluarga saja, nanti setelah itu kemudian tidur. Ya, wong HP ini para tahun alat komunikasi, tetapi jangan sampai hal ini kemudian menyebabkan kita melupakan perkara-perkara yang sangat besar pahalanya. Kalau bisa habis Isya ya sudah dimatikan dulu ataupun diistirahatkan dulu, nanti mulai lagi ya pagi hari baru dibuka lagi. Kecuali kalau memang ada hajat, ada keperluan, silakan. Kalau kita mengatakan engkang sakit dalam masyarakat, mungkin seperti besarkan manfaat seperti belum tadi bulan bersama saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala paling istiqomah dengan kita yang menutupi ketaatan. Insyaallah pembahasan ini kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kirang assalamualaikum, saya sunjun pangapunten. Kita dalam akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.